Ini kita akan membahas pembelajaran tentang pemrograman web dan perangkat bergerak, di mana pembahasan kali ini adalah mengenai format teks pada halaman web. Lalu apa saja sih materi yang akan kita pelajari nantinya pada pembahasan kali ini? Yang pertama, kita akan membahas tentang struktur dasar pada HTML, lalu versi HTML dari pertama kali sampai versi saat ini, lalu bagian-bagian dari struktur dasar HTML tadi ada HTML itu sendiri, ada head, ada title, lalu ada body. Lalu teks sintaks yang lainnya yang ada di bagian head, di bagian body, lalu optionnya apa saja di HTML, lalu fungsi tag dalam HTML tersebut. Dan terakhir, format teks dalam HTML. Nantinya setelah pembahasan ini kita ada prakteknya. Struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML ini terdiri dari tag yang disebut DTD atau doctype. Singkatan ini merupakan dokumen type declaration. Jadi ini menjelaskan bahwa dokumen ini merupakan dokumen HTML. Lalu ada struktur dasarnya buka kurung HTML. Lalu setiap tag dibuka ada akhirannya, tag HTML ditutup. Di dalam HTML itu ada bagian head atau bagian kepala. Nah, di dalam head ini nantinya ada namanya title. Title ini gunanya untuk membuat judul halaman web. Lalu di dalam HTML itu juga ada body atau isian untuk file HTML-nya. Nah, versi HTML dari pertama kali sampai saat ini, itu HTML versi pertama itu pada tahun 1991. HTML versi pertama ini masih terdiri dari heading, hypertext, bold atau tulisan tebal, italic itu tulisannya miring, lalu ada list dan ada paragraf. Versi HTML ini masih terdiri dari websitenya masih terdiri dari teks. Lalu versi kedua itu HTML versi 2 atau disebut HTML 2 pada tahun 1996. Nah, di sini ada penambahan fitur, ada fitur form, fitur untuk inputan. Lalu pada tahun 1997 itu versi HTML 3. Penambahan fitur tabel di dalam paragraf. Dan pada tahun 1998 itu HTML 4. Adanya perubahan pada tabel, image, ada link, teks, meta, image map dan form. Maaf, ini form. Lalu versi terakhir HTML saat ini adalah versi HTML 5, itu rilis pada tahun 2009, di mana pada versi ini terdiri dari audio video, ada kanvas untuk menggambar, ada header, ada navbar atau untuk menunya ya, lalu ada artikel, ada footer, bagian bawah biasanya pada sebuah website, penyimpanan lokal. Lalu adanya kontrol kalender, ada tanggal, waktu, URL, dan searching. Nah,
Ini merupakan website pertama versi HTML1. Di sini kita bisa lihat itu masih berupa teks ya. Lalu ini linknya. Nah, ini website versi pertama HTML1. Lalu, nah ini bentuk perbedaan HTML4 dan HTML5. Di HTML4 menggunakan divs untuk header, ada div menu, div post, ada div class, div footer. Nah, pada versi HTML5 itu ada namanya header, ada nav untuk navbar, ada artikel, lalu footer. Itu yang membedakan pada versi HTML4 dan HTML5. Perbedaannya itu pada codingannya. Jadi dengan meningkatnya versi HTML itu diikuti dengan browsernya. Ketika website sudah mendukung versi HTML5, maka browser harus mendukung untuk versi web dengan HTML5. Ketika versi browsernya adalah versi lama, sementara website yang dibangun sudah menggunakan HTML versi baru, maka halaman web itu sepenuhnya tidak berhasil dijalankan di website, dijalankan di browser versi lama. Jadi perlunya pembaruan pada browser untuk support codingan pada HTML versi terbaru. Untuk praktek kali ini kita akan menggunakan text editor yaitu Sublime Text. Kalau belum punya bisa di-download aplikasinya Sublime Text, silahkan di-download. Silahkan di-download versi 64 bit atau versi 32 kalau PC Anda versi 32. Atau selain itu bisa juga menggunakan text editor Notepad++. Nah, silakan pilih versi yang terbarunya saja, yaitu versi 7.8. Nah, silakan download mau itu versi 32 ataupun versi 64. Oke, setelah kita menginstal text editornya, kita jalankan Sublime-nya di start. Setelah kita cari di sini Sublime Text 3, atau di sini misalnya udah ada di menu di sini, boleh kita klik Sublime Text 3. Nah, ini adalah tampilan dari text editor Sublime Text. Sebelumnya kita buat folder untuk menyimpan file HTML yang kita buat. Misalnya kita simpan saja di D. Kita bikin folder namanya web. Nah, lalu di Sublime Text-nya kita open folder yang kita buat barusan di D. Nah, ini adalah folder yang barusan kita buat. Kita klik, lalu klik select folder. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada folder yang kita buat di disk D tadi. Nah, pertama kita simpan filenya dengan nama index.html. Sebelumnya kita pilih lokasinya di folder
web yang kita bikin tadi. Sini kita klik, double klik, lalu di sini kita simpan dengan nama index.html. Kita save. Nah, cara menjalankannya di local disk D tadi, di folder web ada file dengan nama index.html. Kita klik saja, akan masuk otomatis ke browser kita. Masih kosong. Di sini file dengan nama index.html masih kosong. Lalu struktur penulisan HTML, kita mulai dengan tag HTML tutup kurung dan langsung dibuat dengan tutupnya dengan tag buka kurung garis miring HTML. Lalu di dalam HTML ini terdapat head atau bagian kepala, dan jangan lupa diakhiri dengan tag buka kurung garis miring head, itu artinya tutup. Ada bukaan tag dan ada tutup tag. Bukaan HTML dan tutup HTML, buka tag head dan tutup tag head. Di dalam head ini bisa kita buat title. Lalu untuk kalau kita nantinya menggunakan CSS atau JavaScript, filenya kita panggil di sini di dalam head. Untuk saat ini kita menggunakan title saja. Kita membuat title atau judul. Title dan tutup title, jangan lupa. Nah, di dalam ini adalah judul halaman website yang akan kita buat. Misalnya kita buat judul atasnya 11 RPL. Lalu kita simpan atau Ctrl S. Kita buka browser lalu kita refresh. Nah, di sini kita bisa lihat judulnya menjadi 11 RPL. Judul halaman website ini adalah 11 RPL. Lalu kita ingin menambahkan di dalam sini bacaan atau tulisan atau teks itu berada di dalam tag body. Jangan lupa langsung ditutup tag body. Kita rapikan. Oke, di dalam ini kita tulis selamat datang di kelas 11 RPL. Jangan lupa filenya disimpan. Ini merupakan kerangka dari coding HTML, di mana dibuka dengan tag buka kurung HTML tutup kurung, lalu diakhiri dengan buka kurung garis miring HTML. Nah, ini adalah tutup dari HTML-nya. Lalu di dalam HTML itu terdiri dari yang namanya head atau bagian kepala. Sini tadi kita buat title atau untuk isi judul halaman webnya. Atau suatu saat kita bisa, ketika materi kita sudah sampai ke CSS dan JavaScript, kita akan menambahkannya di dalam head ini. Lalu untuk konten atau isian dari halaman web itu berada di dalam tag body. Kita buat sebuah tulisan dengan tulisan selamat datang di kelas 11 RPL 1. Kita simpan, lalu kita refresh. Nah, lebih jelasnya ini selamat datang di kelas 11 RPL.